Kalau memang sudah dipalsu-palsukan, kenapa jadi rujukan? Iya, rujukan yang belum dipalsukan atau dirubah-rubah. Kapan dipalsukannya? Seperti Coba. gini. Seperti begini nih di dalam Sebentar, Injil. sebentar. Dipalsukannya setelah Muhammad lahir atau sebelum lahir? Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu Langsung dipalsukan. tiba-tiba dipalsukan. Dipalsukannya begini, bukan semua ayat ya di dalam Taurat dan Injil, ya tidak semua ayat. Dipalsukannya ketika kehadiran Nabi Muhammad. Oh, hadir langsung tiba-tiba dipalsukan. Langsung tiba-tiba Bukan dipalsukan. di dalam misal begini nih, misal gini. Oke, Di dalam Taurat, kenapa yang sudah dipalsukan itu jadi rujukan oleh Allah? Tanyalah mereka. misal begini. Kenapa? Misal begini Bang Edis, di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa nanti ada nabi akhir zaman, yaitu bernama Ahmad di dalam Taurat. Di dalam Injil juga begitu terkait dengan ruh kebenaran. Nah, cuma dirubah-rubah itu nggak ada. Oke. Terakhir itu Edis, teman-teman, dalam Al-Quran. Tapi sama mereka dirubah-rubah ayatnya. Mana? Kenapa ayat di dalam Al-Quran tentang akan datangnya Edis TV pembawa kebenaran dihilangkan dari dalam Al-Quran? Kenapa? Tega kalian ya. Kenapa itu Gimana sih dihilangkan? ini, Bang Edis ini? Hamdan. Di mana Bang Edis? Ada nggak nama Edis di dalam Al-Quran? Iya, karena sudah dirubah-rubah. Aduh. Oh, gimana Anda ini? Kalau Kenapa Bang Anda Edis- hilangkan nama Edis TV dari dalam Enggak. Al-Quran? Bang Edis pun ada di dalam Al-Quran. Di mana terkait dengan Lauhul Mahfuz? Ada di situ di Lauhul Mahfuz itu. Bang Edis itu. Termasuk saya. Hamdan, Siap. kamu mau nggak bicara logis dengan saya? Oke, siap. Setuju. Oke. Hamdan, Al-Quran mengkonfirmasi sebagai tolak ukur kebenaran, tolak ukur bahwa apa yang dikatakan itu benar. Yang menjadi tolak ukurnya apa? Yang menjadi tolak ukur kebenaran Al-Quran. Ia menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Oke, coba buka surat Yusuf, coba. Ada Al-Quran di situ? Yunus. Oke, ada. Bentar. Coba buka Bentar, surat bentar. Yunus ayat 94, coba. Ayat 94. Bentar. Surat Ibu. Surat Yunus ayat 94 ya. Ya. Yunus 94. Delapan, 25, 21, 99, 96, 92, 93. Oke, Buka Quran aja masih siap. susah dia. Gimana nggak susah lihat tuh Bang Edis? Ya, Apa di gimana? situ dikatakan? Maksudnya dikatakan gimananya? Berbunyi apa itu? Dikatakan ayatnya apa apanya? Ayatnya apa terjemahannya Bang Edis? Saya tidak ada terjemahannya Bang Edis tuh. Kalau Bang Edis mau saya terjemahkan, saya terjemahkan. Ya udah, Cuma terjemahkan. Bang Edis dulu terjemahkan. Ya, coba terjemahkan. Tidak ada terjemahannya di sini. Berarti gimana Anda mau memahaminya? Saya bisa memahami tanpa terjemahan. Cuma Ya Bang sudah, Edis coba dulu. coba pahami tanpa terjemahan, coba. Katakan kepada kami dalam bahasa Indonesianya. 94 ya. Ya bentar. Bentar dulu. Makanya mereka ini tidak nggak ada paham terjemahannya. isi Al-Quran. Allahu Akbar. Saya Loh. tahu Bang Edis. Ya sudah, kalau tahu apa berarti artinya? Iya, bentar dulu, kasih jeda waktu, jangan ketawa dulu. Silakan. Makasih. Oke, pertama saya bacakan. Fa in kunta, maka fa in kunta, maka ketika engkau Muhammad fi syakkin, di dalam keraguan, mimma anzalna ilaika, terhadap sesuatu yang kami turunkan kepada engkau. Ya kan? Fas'alil ladzina yaqra'unal kitab, maka engkau bertanya yang membaca Alkitab itu min qablika, dari sebelum engkau wahai Muhammad. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik, telah bukti nyata datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtirin. Udah
Udah sampai situ aja. Oke. Sekarang Artinya apa? gantian terjemahan. Kalau Muhammad punya keraguan, apa diperintahkan di situ? Maksudnya Nabi Muhammad punya keraguan gitu? Enggak, maksudnya gimana? Bang Edis tanya apanya? Coba baca lagi, baca lagi. Di sini kan, maka apabila engkau Muhammad di dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan Siapa yang di dalam kepada keraguan? engkau. Di sini jelasnya bukannya itu kami turun. Iya Nabi Muhammad, cuman bukan kepada Al-Quran, yaitu minal kisosi fardhon, terhadap literasi kisos. Ini kan jelas tuh literasi kisos. Oke. Kalau Muhammad Nggak ada ragu-ragu terjemahan di suruh sini. ngapain dia? Ragu-ragu itu maka bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Oke. Cuman di sini dijelaskan kitabnya kitab Taurat, Oke, kitab Taurat. bukan Injil di sini. Oke, kitab Ya. Taurat. Oke, baik. Kalau Muhammad punya keraguan-raguan, suruh bertanya kepada orang yang membaca Taurat, betul? Ya, betul. Oke. Bagaimana Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab Taurat itu sementara kitab Tauratnya sudah palsu? Keabsahan Taurat dan Mazmur sebagai tulisan Musa dan Daud. Dr. Mr. D.C. Mulder. A. Kitab Taurat dalam Alkitab bukan tulisan Nabi Musa. Sampai abad ke-18 umum diterima oleh kalangan orang Yahudi dan orang Kristen bahwa pentateuch Taurat itu dikarang oleh Nabi Musa sendiri. Hanya tentang ulangan 34:5-12 wafat Musa, kadang-kadang diterangkan bahwa bagian itu dikarang oleh Yusak, tetapi terdapat juga, lihat selengkapnya keterangan bahwa Musa sendiri menubuatkan hal wafatnya sendiri. Akan tetapi, sejak abad ke-18 tradisi mengenai Musa sebagai pengarang mulai diragukan. Pembimbing ke dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 40-41. B. Kitab Mazmur bukan tulisan Nabi Daud. Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya. Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kita menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyhur. Oleh karena itu tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan Mazmur-Mazmur itu, atau orang-orang yang hidup lebih kemudian memakai nama Daud, karena raja itu termasyhur sebagai pengarang Mazmur-Mazmur. Dengan lain perkataan, pemakaian nama Daud, Musa, Salomo itu merupakan tradisi kuno, yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak mengikat. Pembimbing ke Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 205. Oh, sudah palsu kitab Tauratnya. Tadi kan kamu Kata saya katakan tadi. Iya, kitab Taurat betul. sudah dipalsu-palsukan. Betul. Kalau sudah betul, dipalsu-palsukan, bisa nggak jadi rujukan lagi? Nah, itu tidak semua dipalsukan. Nah, ini Tidak semua kan saya kan- mana lagi nih? Saya tidak berbicara Ini berat ini semua orang palsukan. Islam ini. Hanya, ya Allah ya Rabbana Pak Hamdan, Edis. kalau memang sudah dipalsu-palsukan, kenapa jadi rujukan? Iya, rujukan yang belum dipalsukan atau dirubah-rubah. Kapan dipalsukannya? Seperti Coba. gini. Seperti begini nih di dalam Sebentar, Injil. sebentar. Ya, Dipalsukannya setelah Muhammad lahir atau sebelum lahir? setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu Langsung dipalsukan. tiba-tiba dipalsukan. Dipalsukannya begini, bukan semua ayat ya di dalam Taurat dan Injil, ya tidak semua ayat. Dipalsukannya ketika kehadiran Nabi Muhammad. Oh, hadir langsung tiba-tiba dipalsukan. Langsung tiba-tiba Bukan dipalsukan. di dalam misal begini nih, misal gini. Oke, di dalam kenapa yang sudah dipalsukan itu jadi rujukan oleh Allah? Tanyalah mereka. Misal begini. Kenapa? Misal begini Bang Edis, di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa nanti ada nabi akhir zaman, yaitu bernama Ahmad di dalam Taurat. Di dalam Injil juga begitu terkait dengan ruh kebenaran. Nah cuma dirubah-rubah itu nggak ada. Oke, Cirinya kalau sudah seperti dirubah-rubah ini. kenapa Allah menyuruh Nah, itu menjadi rujukannya? Nah itu ketika pada waktu itu ya yang nama Muhammadnya nggak dirubah. Suka-suka dia aja jawabnya gitu. Allahu Akbar. Berat. Sekarang gantian Bang Edis. Loh, Saya nggak ada enggak, terjemahan Anda Bang Edis tuh. suka-sukamu. Saya tunjukin lagi ayat yang lain. Alkitab asli telah hilang. Dr. Verkuil di dalam bukunya berjudul Fragmenta Apologetika, bahwa kitab-kitab Alkitab yang seluruhnya berjumlah 66 itu, datang kepada kita dalam bentuk salinan-salinan yang beribu-ribu banyaknya. Naskah-naskah asli yang tertulis dalam tulisan tangan autografa telah hilang semua. Ref.
David J. Van, New York Bible Society. Naskah asli Alkitab telah hilang. The question naturally arises, do any of the original manuscript of the Bible still exists? The answer is no. The original manuscript were on papyrus and are perishable materials and have long since disappeared. Ref. David J. Van, Simple Helps and Visual Aids to Understanding the Bible, halaman 6. Persoalan yang biasanya ditanya, adakah naskah-naskah asli Alkitab masih ada sehingga kini? Jawabannya tidak. Naskah-naskah asli di atas papirus dan bahan-bahan lain yang mudah rusak semuanya telah lama hilang. Stefan Lex, pakar bibliologi Katolik. Teks asli kitab suci, memang tidak ada. Salah satu pertanyaan dasariah yang sering kali dikemukakan para pembaca kitab suci, Alkitab, menyangkut teksnya sendiri adalah, sejauh manakah teks itu pasti? Jangan-jangan teks itu sudah diubah dan dimanipulasikan. Jangan-jangan ada teks-teks yang disingkirkan oleh pihak tertentu, dan sebagainya. Di seluruh dunia tidak usah dicari teks asli kitab suci, sebab teks itu memang tidak ada. Yang kita miliki sekarang ialah salinan dari salinan-salinan terdahulu, dan di antara bermacam-macam salinan yang kita miliki itu terdapat cukup banyak perbedaan. PL berisikan teks-teks yang dibuat oleh bangsa Israel. Penyusunannya meliputi beberapa abad lamanya. Hampir semua teks itu dituliskan dalam bahasa Ibrani kuno, sedangkan beberapa bagiannya dituliskan dalam bahasa Aram, bahkan dalam bahasa Yunani. PB berisikan teks-teks dalam bahasa Yunani Koine, yang pada abad pertama menjadi bahasa internasional Kristen. Proses penyusunannya meliputi beberapa puluh tahun. Stefan Lex, Inspirasi dan Kanon Kitab Suci, Canisius, Yogyakarta 1992, halaman 73-74. Saya tunjukin lagi. Iya, silakan. Ya kan? Silakan. Waduh. Ini pisahin di sini Sulit ini jelas. teman-teman ini. Katanya coba buka Al-Maidah ayat 46. Yukhbiru. Coba buka Al-Maidah surat 46. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Tar. Masa Bentar, katanya ya. dipalsukan Bentar tapi di dulu, detik bentar yang sama disuruh jadi rujukan mana? Misalnya ada surat tanah. Surat tanahnya sudah dipalsukan. Nggak mungkin lagi jadi rujukan gimana? Ini kan maknanya mimma anzalna ilaika min qablina. Kan begitu, sebelum engkau, berarti sebelum dipalsukan. Gimana sih? Oke. Nah, terus mana tanya. Al-Maidah? Oke, Al-Maidah 46. Al-Maidah coba. ayat. Mereka ini memang akan melawan akal sehatnya sendiri, teman-teman. Gimana sih akan melawan akal sehat sendiri? 46. Oke, mana? Gimana ayat Silakan utamanya? dibaca. Coba. Bang Edis dulu loh dong. Tadi saya sudah ganti. Kalau saya baca. pakai terjemahan. Bang Edis baca Arabnya. Kalau kamu tidak tahu terjemahan, Baca saya Arab. bacakan artinya. Enggak, kalau Arabnya bisa enggak? Saya tanya. Nggak bisa. Lagian nggak ada gunanya Oke, bahasa nggak Arabnya. bisa. Percuma. Ngapain Iya, baca justru, Arabnya juga awas. nggak ngerti juga kok. Beda Bang Edis. Memahami terjemahan dengan memahami Al-Qur'annya sendiri. Beda. Ya sudah, silakan. Biar Oke. nanti kalau mereka ini kan nggak mau terjemahan katanya. Nanti bahas Rob nanti langsung Ya. nangis nanti kalau nggak mau terjemahan. Saya pegang nanti omongan Anda ya. Jangan pakai Ya, terjemahan siap. ya. Coba. Iya, saya nggak ada terjemahan tuh, nggak ada Ya udah, terjemahan. silakan. Real murni. Kita. Silakan bacakan. Oke, waqaffaina artinya dan engkau Muhammad mengikuti kami ala atharihim atas bekas-bekas yaitu nabi-nabi terdahulu bi Isa diantaranya Nabi Isa bin Maryam musaddiqan membawa kebenaran lima baina yadaihi terhadap sesuatu sebelum engkau minat Taurati dari kitab Taurat wa atainahul injila fihi hudan dan kami mendatangkan kepadanya yaitu kitab Injil untuk Nabi Isa di dalamnya menjadi petunjuk gitu wa nurun dan menjadi cahaya bayanun lil ahkam menjelaskan beberapa hukum wa musaddiqan dan membawa kebenaran lima baina yadaihi minat Taurat ya pada sebelum engkau yaitu Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin dan menjadi petunjuk dan menjadi pitutur bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Benarkah sampai situ aja. Taurat dan Injil sebagai petunjuk, hudan, jalan Sebagai apa? dan cahaya? Betul. Oke, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, tetapi di detik yang sama kamu katakan Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah?
Oke, ya. Ini ayat sebelum Nabi Muhammad turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oke, berarti firman ini jadi salah sekarang. Bukan Salah berarti salah, firman jadi ini. kan namanya Allahu Akbar. Ada ayat sebelum ini turun, ada ayat sesudah yaitu tadi turun. Bedakan. Ya sudah, mana ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya yang tadi itu disampaikan. Ayat sebelumnya ini, yang sesudah Ini yang tadi. sebelumnya. Yang sesudah turun itu tadi di surah apa tadi itu surat apa? Jangan ketawa dulu Bang Edis. Di surat apa? Wajar manusia. Jadi Al-insanu mereka ini ma'alul memang khata'i wan nisyan. teman-teman ngeles saja. Manusia itu tempatnya lupa Bang Edis. Ya sudah, coba sekarang begini saja. Waktu Al-Quran bilang di dalam Taurat dan Injil itu terdapat huda. Apa sih arti huda itu? Ya. Huda itu minat dolalati dalam tafsirnya dijauhkan dari kesesatan. Oke, Petunjuk. huda. Oke, petunjuk. Dan juga nur, betul. Nur itu artinya menjelaskan beberapa hukum. Oke, Bukan cahaya, betul. Bukan cahaya di sini. Baik, Bayanul baik. li ahkam. Oke. Nah, ketika ayat ini diturunkan, ayat ini dikatakan, apakah di dalam Injil terdapat perubahan? Origens dan Santo Jerome mencium ketidakberesan Bible. Watson dalam bukunya volume 3 halaman 283 mengatakan, Origenes mengeluhkan pertentangan-pertentangan dalam Bible. Menurut Origen, hal ini terjadi karena kelalaian pengarang, kebusukan dan tak adanya apresiasi mereka. Santo Jerome berkata, ketika hendak menerjemahkan Perjanjian Baru, saya menemukan naskah yang akan diterjemahkan, tetapi di situ saya menemukan pertentangan yang lebih besar dari. Origenes hidup sekitar 185 sampai 254 Masehi, jadi ia hidup setelah masa Irenaeus, yang mencomot 4 Injil secara asal saja, mengingat kebingungan banyaknya Injil-Injil yang bertebaran. Ternyata generasi setelah Irenaeus seperti Pastes, Origen, Jerome, Agustinus Des melihat kejanggalan pilihan Irenaeus. Jelas Irenaeus telah keliru sangat besar. Jerome hidup sekitar 328 sampai 420 Masehi. Semua tokoh itu hidup sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mazmur di zaman Raja James. Raja James I memerintah di Inggris, lahir 1566 Masehi. Seorang penganut Kristen menghadap Raja James I dan berkata, kitab-kitab Mazmur yang masuk dalam kitab-kitab doa-doa kita bertentangan dengan naskah Ibrani, baik bertentangan karena terjadinya penambahan, pengurangan atau perubahan, pertentangan itu mencapai 200 kasus. Nah, kalau ini ayatnya belum yaitu dirubah-rubah terkait belum turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila belum turun. Oke, berarti sekarang ayat ini udah salah. Nah, kalau bukan salah Bang Edis. Ini benar ayat. sih. Bang Edis ini. Udah sebentar dulu, ayat ini Ada benar atau ayat. salah? Untuk sekarang ini ayat ini benar atau salah? Nah, kalau untuk sekarang itu salah. Ayat Orang ini awam sudah yang salah. Iya, Oke, bagi orang berarti awam. Oke, berarti surat Al-Maidah ayat yang ke-46 adalah ayat yang salah dalam Al-Qur'an. Iya, ayat yang salah yang memahami kitab Injil dan Taurat yang sudah dirubah-rubah pada zaman sekarang. Berarti terdapat ayat-ayat yang salah di dalam Al-Quran karena mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran, padahal di dalam Injil dan Taurat tidak terdapat kebenaran, betul? Ya, untuk kitab-kitab Taurat zaman sekarang. Oke, coba Anda buat sekarang. pengakuan sekarang yang independen, coba. Saya Hamdan Sukron. Coba, saya Hamdan Sukron. Pengakuan gimana dulu? Pengakuan bahwa surat Al-Maidah ayat 46 adalah surat yang salah. Bukan Al-Maidahnya yang salah. Loh, ini kemana? Kitab Taurat Injilnya yang salah. Jangan diputar balikan Bang Edis. Berarti statement Al-Quran yang mengatakan Taurat dan Injil terdapat kebenaran berarti salah karena Tauratnya udah salah, betul? Itu sebelum dirubah. Kalau sekarang sudah dirubah. Berarti ayat ini menjadi salah. Bukan ayat ini menjadi salah. Ini ayat ya tidak menafikan ayat-ayat yang belum dirubah semuanya. Santo Agustinus menangkap basah pemalsuan naskah Ibrani. Dalam tafsir Henry dan Scott volume 1 dijumpai bukti komentar Santo Agustinus sebagai berikut. Kaum Yahudi telah memalsukan teks Ibrani dalam penjelasan zaman besar yang dialami orang-orang sebelum zaman Topan dan setelahnya sampai zaman Musa. Perbuatan ini mereka lakukan dengan maksud agar bahasa Yunani tidak populer dan disebabkan kebencian terhadap agama Kristen.
para penganut agama Kristen tempo dulu juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memalsukan Taurat pada tahun 130 Masehi. Makin pening Kan ada- saya dengan dia ini teman-teman. Nih, gini, Bang Edi, sebentar ya, saya izin menjelaskan. Satu menit, bentar ya, 1 menit, izin. Gini, ada ayat yang diturunkan sesudah turun satu ayat terkait dengan Injil dan Taurat. Ada ayat yang sesudah diturunkan, yaitu ayat terkait dengan Injil Taurat. Sebelum dan sesudah ada. Kalau sesudah, itu rata-rata mengkritisi ayat-ayat yang sudah dirubah. Tapi kalau sebelum, itu biasanya yang belum dirubah pada waktu itu. Dan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani tetap dia mengimani terkait dengan adanya Nabi Muhammad naik di akhir zaman. Kan begitu. Nah, itu pun tidak semuanya dirubah di dalam kitab Injil dan Taurat. Ada juga memang firman-firman Allah di dalam yaitu Injil dan Taurat. Sekarang pun ada, tapi tidak semua. Sudah? Nah, cukup 1 menit ya, sudah. Saya bingung Anda ngomong apa, saya bingung. Iya, omongan Anda nggak jelas ngelantur kemana-mana. Sekarang gini aja. Kelantur kemana-mana gimana? Oke, Anda pernah tahu nggak bagaimana sahabat Muhammad pernah membawa-bawa lembaran-lembaran Taurat itu? Belum. Belum tahu. Oke, baik. Coba ya, kita dengarkan dulu, kita perdengarkan. Dengarkan ya. Amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Kita dengarkan dulu ya. Ya. Dari Nabi SAW tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghairuhu. Dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda. Amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Baik. Kalau Anda baca sendiri, nanti itu intinya begini. Jadi Umar ibnu Khattab, sahabatnya Muhammad, pernah membawa-bawa kitab Taurat. Apakah Muhammad senang? Ternyata Muhammad ngambek. Marah dia. Baik. Sebentar. Ya. Gini, karena apa dia ngambek? Karena takut ketahuan, namanya tidak ada di situ. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan nama Muhammad itu ada di dalam Taurat. Pemberitaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat pertama pasal ke-9 disebutkan, sesungguhnya Hajar ketika berpisah dengan Sarah dan diajak bicara oleh malaikat. Malaikat berkata, wahai Hajar, dari mana engkau datang? Dan kemana engkau ingin pergi? Maka ketika Hajar menerangkan keadaannya, malaikat itu berkata, kembalilah karena aku akan memperbanyak keturunanmu dan tumbuhanmu sampai tidak terhitung. Dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Karena Allah telah mendengar kerendahan dan ketundukanmu. Dan anakmu menjadi manusia paling kuat. Kuasanya berada di atas kuasa semuanya, dan tempat tinggalnya berada di batas-batas semua saudaranya. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tapi giliran ada orang yang membawa kitab Taurat, Muhammad malah marah. Coba, itu membuktikan nggak bahwa Muhammad sangat takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Oke. Baik, yang pertama saya tanya, pada waktu itu Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, itu sudah masuk Islam belum? Itu yang pertama. Sudah, dia sudah Islam. Ya, dari mana Bang Edis tahu dia sudah Islam? Pada waktu itu membawa kitab Taurat. Kita bukakan saja ya. Baik. Oke, siap. Baik ya, kita bukakan.
Lagi pula, walaupun dia mau Islam mau enggak, itu enggak ada ininya, enggak ada ngaruhnya. Enggak, beda Bang Edis, beda. Oke, apa bedanya kalau dia megang Taurat waktu dia masih Muslim? Apa bedanya kalau dia bukan Muslim? Apakah berubah isinya? Kok Malik tanya ke saya? Kan saya tadi tanya sama Bang Edis, gimana sih? Saya nanya sama Bang Edis, dia sudah Islam belum ketika membawa kitab Taurat dan Injil di depan Muhammad? Oke, kalau misalnya dia sudah Islam. Kalau misalnya dia sudah Islam. Allah. Terus Oke. bedanya apa? Berarti masih ragu-ragu. Berarti masih ragu-ragu Bang Edis ini. Enggak, soalnya akal Anda ini enggak jelas. Kan Anda ini misalnya- orangnya makin enggak jelas. Bukan masalah nggak jelas, ada di mana Umar bin Khattab itu belum memeluk Islam, ada Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam. Oke. Makanya di situ jelas dijelaskan nggak terkait dengan Umar bin Khattab Islam atau tidaknya. Oke, baik. Saya bertanya. Baik, baik. Sekarang begini. Kalau misalnya Umar bin Khattab waktu memegang Taurat itu dia belum Islam. Oke, kenapa Muhammad marah? Oke, berarti sebelum saya jawab, berarti ini namanya pandangan dulu ya, misal ya, andai kata, kan begitu, betul? Teman-teman pusing nggak dengar jawaban dia, teman-teman? Enggak, jadi gini Bang Edis ini kan ditanya, dia belum Islam apa udah tadi membawa kitab Taurat? Ya sudah, Bang kalau Edis misalnya dia belum Islam. Bang Edis belum yakin kalau misal Apakah harus kalau yakin dia dong, Bang kalau Edis. dia bukan Islam, apakah kitab Tauratnya berubah? Oh, berarti Bang Edis belum tahu dia belum Islam atau tidaknya, iya kan? Nggak tahu. Baik, Tahu nggak Bang Edis? saya tunjukkan ya. Ya. Dia ini bahasanya sudah nggak tahu, teman-teman. Ngarang aja asal-asal. Ediis jadi orang kok tolol amat sih lu. Cocok sesuai dengan nubuatan Yesus untukmu. Yeremia 5 nomor 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar.